Diduga akibat jalan tidak rata serta tidak mampu menguasai kemudi, sebuah odong-odong berpenumpang ibu dan anak di Sidoarjo, Jawa Timur terjun ke sungai. Lima orang mengalami luka sedangkan 10 orang lainnya mengalami syok akibat kejadian itu. 5 orang yang mengalami luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Surabaya. Sementara tim penyelamat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi satu unit sepeda motor beroda 3 yang dimodifikasi sebagai odong-odong dari Sungai Gunung Anyar, Kecamatan Warup, Kabupaten Sidoarjo. Dugaan sementara yaitu setelah kami lakukan interogasi terhadap pengemudi sekitar pada saat itu odong-odong ini berpapasan dengan satu unit truk yang dari arah timur ke barat, odong-odong dari arah barat ke timur wilayah Polsek Warup. Di situ dia ternyata ada aspal yang tidak rata sehingga mengakibatkan odong-odong itu oleng saat berselipan dengan satu unit truk tersebut dan tidak menguasai keseimbangan yang pada akhirnya mengakibatkan kecebur di sungai. Kasus kecelakaan odong-odong itu saat ini ditangani Satlantas Polsek Warup Polresta Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Lima warga tertimbun longsor saat mencari batu tabas di Karangasem, Bali. 3 korban meninggal dunia. Akibat foto pranikah, 274 hektar savana di Bukit Teletabis habis terbakar hingga kini api belum bisa dipadamkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Ribuan masyarakat tempatkan mengepung kantor Badan Pengusahaan BP Batam sejak Senin siang. Kerusuhan kembali tak terelakkan saat tuntutan warga hanya dianggap angin lalu oleh pemerintah. Bersama saya Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Lemparan batu, besi, dan bom molotov mewarnai unjuk rasa ribuan warga Pulau Rempang yang mengepung kantor BP Batam. Lemparan dari ribuan warga ini juga merusak kantor BP Batam, bahkan bom molotov yang dilempar massa juga sempat membakar bagian samping kantor BP Batam. Untuk membubarkan massa, polisi menurunkan water cannon dan mobil barakuda. Beberapa personil polisi mengalami luka akibat lemparan batu dan besi. Bahkan satu orang anggota Satreskrim Polresta Barelang menjadi sasaran amukan massa. Unjuk rasa ribuan warga ini kembali digelar dengan tuntutan menolak relokasi 16 titik kampung tua yang ada di Pulau Rempang dan Pulau Galang. Mereka juga meminta polisi membebaskan 8 orang warga yang sebelumnya ditahan terkait penolakan di Pulau Rempang Rabu pekan lalu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Enosa, iNews melaporkan. 5 warga tertimbun longsor saat sedang mencari batu tabas di lembah Sungai Taksu, Karangasem, Bali. 2 korban selamat dari maut, sementara 3 lainnya tewas terkubur longsoran. Lima warga tertimbun longsor saat tengah menggali tebing untuk mencari batu tabas di lembah Sungai Taksu, Karangasem, Bali. 3 korban tewas karena terkubur material longsoran tebing, sementara 2 korban lainnya selamat setelah melompat menghindari longsoran. Kejadiannya nggak tahu pasti lah, karena kejadiannya berlangsung cepat gitu. Saat itu bagaimana? Korban ada di mana saat itu? Saya baru datang mau mengingatkan jam makan siang, karena udah masuk jam makan siang. Saya ikut naik sebentar, tiba-tiba udah jatuh tanya. Warga yang mengetahui kejadian berusaha menggali material longsoran menggunakan alat seadanya untuk menyelamatkan korban sebelum akhirnya alat berat didatangkan untuk mencari korban.
Ya, kami dari kepolisian mungkin nanti akan menghimbau kepada masyarakat supaya nanti untuk mencari galian C yang tidak ada izin mungkin kita tertibkan atau kita himbau supaya masyarakat tidak melaksanakan galian kembali di daerah-daerah yang rawan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah para korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Usai dilakukan identifikasi jenazah, korban langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kecelakaan yang melibatkan istri Gubernur NTB, polisi belum bisa menetapkan tersangka. Hal itu dikarenakan hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Pasca kecelakaan yang melibatkan istri Gubernur Nusa Tenggara Barat Sabtu siang hingga menewaskan 1 orang balita, kini polisi masih memeriksa 4 orang saksi, termasuk pengendara roda 4 dan penumpang yang merupakan istri Gubernur Nusa Tenggara Barat Sri Yulianti. Selain itu, polisi juga belum bisa menetapkan tersangka hingga semua saksi telah diperiksa, termasuk 2 orang pengendara motor yang saat ini menjadi korban. Polisi masih belum bisa memeriksa 2 korban tersebut lantaran kondisi korban yang masih belum stabil dan masih dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, setelah para saksi menjalani pemeriksaan, polisi akan segera menggelar perkara untuk menaikkan status menjadi sidik atau lidik. Sebelumnya, mobil yang ditumpangi istri Gubernur Nusa Tenggara Barat Sri Yulianti terlibat kecelakaan di Jalan Bypass Bil Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah Sabtu siang. Akibat kecelakaan ini, seorang balita berusia 2 tahun meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka. Sementara itu, barang bukti berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 saat ini telah diamankan di Mapolres Lombok Tengah. Dan untuk hari ini rencananya kita akan minta keterangan saksi-saksi yang ada di TKP. Untuk identitas para saksi ini sudah kita kantongi, jadi tinggal pelaksanaan pemintaan keterangannya saja. Dengan harapan apabila hari ini seluruh bucket sudah lengkap, maka besok akan kita laksanakan gelar perkara. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Polisi menemukan barang bukti baru di lokasi penemuan jasad ibu dan anak yang tewas berdampingan di dalam kamar mandi sebuah rumah di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Korban yang dikenal tertutup diketahui sudah 1 bulan terakhir tidak pernah keluar rumah. Warga perumahan Bukit Cinere Indah, Kota Depok dihebohkan dengan penemuan jasad ibu dan anak di salah satu rumah. Keberadaan 2 jasad tersebut diketahui setelah adanya kecurigaan warga yang tak pernah melihat penghuni rumah dalam waktu lebih dari 1 bulan. Satpam perumahan bersama warga yang mendobrak rumah mendapati korban tewas berdampingan di dalam kamar mandi dengan kondisi sudah tinggal kerangka. Kondisinya sudah berdua ya, berjejer. Yang satu nyandar agak sebelah kanan, yang ibunya kiri nutupin pintu kamar mandi. Pintu ketahan ya pada di posisinya di mana, Pak? Di kamar mandi belakang, kamar mandi pembantu. Sementara itu, aparat Polres Metro Depok melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim forensik, Puslap 4 dan tim Inavis. Penyebab kematian masih didalami. Polisi mengamankan sejumlah barang pribadi di dekat jasad korban, serta ditemukan sepucuk kertas berisi nama dan nomor telepon keluarga. Polisi juga menemukan barang bukti baru berupa dupa dan senter. Di TKP ditemukannya jenazah ini 2 buah senter dan 2 buah dupa yang berisi bebatuan. Nah, ini yang akan kita teliti kembali ke laboratorium forensik apa jenisnya. Ya. Kemudian juga kita secara deduktif, kalau tadi secara induktif ya, secara deduktif ke tetangga-tetangga dan juga keluarga inti, ternyata memang ini keluarga cukup tertutup. Ya. Kemudian juga dengan keluarga inti ini terakhir bertemu pada saat tahun 2011. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, jasad ibu dan anak ini kini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi.
Gara-gara tak disiapkan makanan usai pulang kerja, seorang pemuda tega menganiaya ibunya hingga meninggal dunia. Diduga pelaku mengidap gangguan jiwa sejak 2 tahun lalu. Seorang pemuda warga desa Merongaraya, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tega menganiaya ibunya dengan tangan kosong hingga tewas. Peristiwa itu terjadi saat pelaku pulang dari kerja sebagai buruh bangunan pada Minggu sore. Sesampai di rumah, pelaku marah karena sang ibu tidak menyiapkan makanan untuknya. Pukul 10.00 untuk makan siang, namun didapati di rumahnya orang tua atau korban dari I ini sama sekali tidak menyiapkan makan. Sehingga atas kejadian tersebut pelaku atas nama I ini kemudian marah, kemudian melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya atas nama Dede hingga korban meninggal dunia. Kemudian tetangga korban yang mengetahui peristiwa ini langsung mendatangi rumah korban dan menemukan korban sudah tidak bernyawa dengan beberapa luka lebam di bagian tubuhnya di dalam kamar. Warga kemudian melaporkan peristiwa itu ke kantor Polsek Atari Jaya. Tidak berselang lama, pelaku yang masih berada di lokasi kejadian langsung ditangkap dan diamankan ke kantor polisi. Saat ini jenazah korban telah dimakamkan di pemakaman umum Desa Atari Jaya. Sementara itu pelaku yang diduga mengidap gangguan jiwa dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Seorang istri di Bekasi, Jawa Barat tewas dianiaya suami usai dibunuh. Pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Warga kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Jasad ibu dua anak ini pertama kali ditemukan oleh ibu kandungnya saat mengantar anak korban yang dititipkan. Korban ditemukan tidak bernyawa dengan sejumlah luka benda tajam di bagian leher dan lebam di sekujur tubuhnya. Usai melakukan pembunuhan, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Cikarang Barat. Diketahui sebelumnya korban pernah melaporkan suaminya ke polisi karena melakukan KDRT. Dianiaya, kalau dia udah KDRT, udah parah dia baru ngadu. Kalau dia cuman sedikit-sedikit berantem tanjak-tonjok itu dia nggak pernah ngadu. Tapi kalau udah lagi kayak kemarin tuh KDRT, kemarin tuh kan gede juga waktu dia lapor ke Polres itu, dia cerita sebenarnya Neng Bu sama Nadu sama sering digebuk, sering dipukul. Sebenarnya nggak mau ngadu sama ibu, takut ibu sedih. Gitu dia bilangnya. Berarti almarhumah sering mendapatkan KDRT Bu ya? Mendapat perlakuan kekerasan. Kini kasus pembunuhan ini dalam penanganan petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang warga negara Rusia jadi tersangka setelah videonya saat menganiaya warga Bali viral di media sosial. Sebelumnya, kasus sudah dilaporkan sejak Juni lalu karena minimnya informasi, polisi belum bisa mengamankan pelaku. Shepurko Artem, seorang warga negara Rusia ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang warga lokal bernama I Gede Bakta Suwarsana. Penganiayaan dilakukan tersangka di kawasan Jalan Raya Uluwatu, Kuta Selatan, Badung, Bali pada bulan Juni lalu. Kasus ini sempat dilaporkan korban pada 27 Juni lalu. Namun karena minimnya informasi, polisi baru dapat meringkus pelaku ketika videonya telah viral. Penganiayaan dipicu karena masalah parkir. Korban yang mengendarai sepeda motor bermaksud pulang ke kosannya. Namun mobil milik teman perempuan pelaku terparkir dengan posisi yang menghalangi akses masuk ke rumah kos korban. Korban sempat mengetuk jendela mobil itu, namun ada kesalahpahaman hingga terjadi aksi pemukulan. Dia menghalangi jalan masuk ke rumah kos-kosan yang menjadi terlapor. Nah, kemudian dari terlapor menegur dan kebetulan terlapor berboncengan dengan calon istrinya mengetuk pintu mobil tersebut agar supaya kendaraan itu digeser. Tidak di warga negara asing ini mendatangi terlapor, kemudian terjadilah cekcok. Tersangka dijerat dengan pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Gudang pelampung dan jaring kapal serta ban mobil
di Tangerang terbakar. Informasinya usai jeda hanya di iNews Malam.